Dongeng Liga 1 putaran pertama, apa aja sih hal yang menarik terjadi? Inilah daftar yang masuk rangkuman Loba Bola. Langsung aja, ini dia, here we go. Liga 1 Indonesia musim ini menghadirkan banyak cerita menarik di putaran pertama. Gol-gol yang spektakuler, drama yang terjadi di lapangan, hingga persaingan sengit di papan klasemen membuat kompetisi ini penuh warna. Berikut adalah rangkuman perjalanan Liga 1 putaran pertama musim ini. Namun sebelum itu kita ingin berterima kasih untuk kalian dengan 500 subscriber pertama. Support terus, bisa kali ditambah. Dominasi tim papan atas. Di puncak klasemen beberapa tim tampil dominan. Klub-klub seperti Persebaya, Persib Bandung, Persija Jakarta mengingatkan kita kepada era perserikatan karena papan atas diisi oleh tim-tim legendaris. Borneo FC atau Bali United yang masih bisa membuktikan bahwa mereka bisa bersaing, menunjukkan konsistensi permainan dengan predikat sebagai salah satu tim terbesar di liga domestik saat ini. Persebaya Surabaya yang tancap gas dari awal musim dengan dimotori Muhammad Rashid yang tampil memukau. Entah apa yang menjadi racikan Paul Munster di musim ini sehingga bisa top perform. Konsistensi Maung Bandung yang kerap berada di 3 besar, bahkan tak terkalahkan sama sekali di putaran pertama berlangsung. Ini adalah salah satu pencapaian besar. Namun, rekor masih dipegang oleh Arema FC dengan 23 match tanpa kekalahan di era Liga 1. Dan Persipura dengan 28 laga tak terkalahkan di era Indonesia Super League. Menjadi juara bertahan yang masih menunjukkan dominasi di musim ini. Padahal kedua pemain asing mereka yaitu Matteo Kocijan dan Mailson belum menyamai ekspektasi para bobotoh. Oke lah kalau Matteo, doi masih layak untuk dipertahankan. Persija Jakarta yang mulai kembali menunjukkan taring sebagai tim ibu kota. Setelah mengalami kendala di awal musim, meskipun memiliki kesulitan dengan home base yang belum jelas, namun mereka bisa tancap gas dimanapun mereka bermain, menjadikan persaingan di papan atas semakin menarik. Ketiga tim ini justru yang kami highlight untuk mengembalikan kejayaan tim era perserikatan. Apakah di putaran kedua mereka bisa konsisten bersaing untuk mendapatkan tempat terbaik? Boleh dong kalian kasih ulasan juga atau kasih prediksi siapa yang akan mendapat podium di musim ini. Kejutan dari tim Kuda Hitam. Musim ini juga diwarnai dengan kejutan dari tim-tim Kuda Hitam. Seperti Persita Tangerang contohnya, yang sempat masuk area 5 besar. Publik pun dibuat kaget dengan kondisi ini, tampil di luar ekspektasi dengan berhasil menaklukkan beberapa tim besar. Performa mereka menjadi sorotan dan inspirasi bagi banyak penggemar sepak bola. Banyak yang tidak mengira tim asal Tangerang itu bisa menunjukkan performa apik di putaran pertama ini. Atau tim promosi PSBS Biak yang terseok di awal liga namun perlahan bisa menghiasi deretan papan tengah. Jika mereka bisa konsisten di tiap laga, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi penghambat tim besar. Akhirnya kita bisa kembali melihat tim asal Timur Indonesia berbicara cukup baik di kasta tertinggi Liga Indonesia. Setiap mereka tampil, jadi teringat tim penguasa Liga 1, Persipura yang saat ini sedang tertidur pulas. Justru malah Dewa United yang diprediksi akan mengacak-ngacak papan atas, namun mereka malah harus puas di papan tengah putaran pertama. Padahal skuad yang ada mereka favorit untuk bisa bersaing lebih. Seperti musim sebelumnya, mereka bisa tancap gas di awal, namun konsistensi mereka belum bisa berbicara banyak. Tantangan tim di zona degradasi. Di sisi lain, beberapa tim harus berjuang keras di zona degradasi. Madura United. Siapa sangka, finalis di Champions Series musim lalu yang menjadi lawan Persib, kali ini harus terseok dan tak jelas apa penyebabnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan media Malaysia terheran bahwa Liga 1 tak bisa ditebak. Atau tim Surakarta yang satu ini, seperti kehilangan momentum.
Padahal di musim lalu bisa berbicara lebih banyak, menghadapi tantangan berat akibat inkonsistensi permainan dan berbagai kendala lainnya. Ekspektasi penuh dari Surakarta harus mereka ikhlaskan. Namun mereka masih memiliki peluang untuk bangkit di putaran kedua. Setidaknya mereka harus berusaha menjauh dari zona merah. Selain itu, PSS Sleman dan Semen Padang yang saling berjibaku untuk lolos dari hantaman kerasnya Liga 1. PSS Sleman belum bisa merubah nasib dari musim sebelumnya. Ditambah pengurangan 3 poin yang membebani skuad asal Jogja ini. Jogja. Semen Padang sebagai tim promosi pun seakan kaget melihat peta persaingan kasta tertinggi saat ini. Apakah mereka bisa bersaing kembali di atas seperti masa jayanya? Pemain dan momen terbaik. Putaran pertama Liga 1 juga menghadirkan banyak momen tak terlupakan. Kami terfokus pada M. Rashid di putaran pertama musim ini. Dia seakan menjadi roh dari bajul ijo, ketenangan dan kualitas yang baik ditampilkan pemain timnas Palestina ini. Dia selalu bermain memuaskan dimanapun dia bermain. Persib Bandung, Bali United menjadi salah satu yang pernah menikmati jasanya. Atau Egy Maulana Fikri sebagai yang pernah menjadi pemain grade A timnas pada kala itu. Dipikir sudah habis, namun ia justru menunjukkan dan bisa bersaing soal perolehan gol. Setidaknya kita punya nominasi pemain lokal untuk perebutan gelar top skor. Meskipun bukan hal yang mudah, namun untuk mendekati itu, kita harus beri apresiasi untuk Egy Maulana Fikri. Oke, menurut kalian siapa lagi pemain yang bersinar di Liga 1 putaran pertama ini? Sebelum Liga dimulai, kami sempat membahas kemungkinan duel persaingan papan skor. Salah satunya Gustavo dan Da Silva. Di awal memang kedua pemain ini tak terlihat dan seakan menghilang. Namun perlahan, Gustavo yang terus menunjukkan pada publik Jackmania bahwa dia bisa menjadi andalan macan Kemayoran. Da Silva yang terkendala cedera di awal musim seakan tersendak, bahkan tak bisa membantu Persib secara maksimal di kompetisi Asia. Namun keduanya perlahan muncul seakan santai dulu gak sih? Semakin menarik untuk kita ikuti siapa yang akan menjadi yang terbaik. Berkurangnya atmosfer supporter. Seperti di pembahasan kami pada minggu lalu, atmosfer tak lagi seru dan tak menarik seperti era sebelumnya. Stadion di hampir setiap klub tidak selalu penuh, dan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kita tahu bahwa kultur supporter di Indonesia begitu kuat dan diakui di berbagai negara. Selain karena antisipasi dari PSSI atas kejadian Kanjuruhan yang mengharuskan pengurangan kapasitas tiket di setiap pertandingan home dan larangan untuk pertandingan away. Mungkin dikarenakan banyak stadion yang sedang dalam tahap renovasi dan harus bermain di luar home base-nya. Mungkin menjadi alasan lain mengapa banyak stadion yang menjadi sepi. Tapi buat kalian yang ingin tahu beberapa alasan lain dengan beberapa poin, kalian bisa cek ulasan pembahasan kami di konten sebelumnya. Harus kita akui sebagai fans sepak bola lokal, bahwa setiap musim terdapat hal menarik dari Liga 1. Tak seperti liga tetangga yang terkesan monoton karena overpowernya satu tim yang menguasai liga. Beda dengan liga kita yang memang tak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan keluar sebagai juara di tiap musimnya. Harapan untuk Bonek Mania ada di musim ini, melihat performa apik yang memang jarang. Persebaya ada di posisi ini. Harapan setelah 20 tahun penantian, apakah musim ini adalah musimnya bajul ijo? Atau mungkin akan kembali habis bensin di akhir musim? Bisa juga sang juara bertahan menjadi back-to-back seperti Bali United sebelumnya. Entahlah, Borneo FC dan Persija pun masih bisa merangkak dan mengacak prediksi. Kalau dari kalian, momen apa sih yang jadi highlight di Liga 1 putaran pertama musim ini? Coba cerita soal manis pahitnya klub kebanggaan kalian saat ini di kolom komentar.